السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepada bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam malapetaka. Nikmat diberikan hidayah di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan nikmat kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu syar'i, untuk belajar, untuk mengkaji tentang Islam, dan ini merupakan nikmat yang wajib kita syukuri. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Pada hari ini insyaallah kita akan mengkaji buku Jangan Dekati Zina, karena sungguhnya zina adalah perbuatan keji dan seburuk-buruk jalan. Ikhwan fiddin, a'azakumullah, saya menulis buku ini dan juga mengkaji buku ini di beberapa tempat karena banyaknya terjadi perzinahan di mana-mana dan dianggap satu hal yang biasa. Perbuatan zina dianggap satu hal yang biasa, bukan satu yang tabu dan dosa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan di dalam surah Al-Isra, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, karena zina adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Ikhwan fiddin, azakumullah, kita akan bahas di Masjid Al-Ukhuwah Al-Islamiyah di kampus Universitas Indonesia di Depok ini tentang masalah jangan dekati zina. Arti permasalahan zina ini masalah yang harus dibahas oleh para dai, para ustadz, juga yang lainnya, karena apabila timbul perbuatan ini maka akan rusak nasab, rusak keturunan. Padahal Islam itu menjaga agama, Islam menjaga darah, menjaga jiwa, Islam menjaga harta, Islam menjaga nasab, dan Islam menjaga kehormatan. Dengan adanya perzinahan ini maka rusak kehormatan dan rusak juga nasab. Karena itu harus dijelaskan tentang masalah ini kepada kaum muslimin agar mereka tidak terjatuh dalam perbuatan zina. Dan juga nanti saya akan sebutkan tentang sebab-sebab manusia ini jatuh dalam perbuatan zina
dan bagaimana solusinya. Ikhwan fillah, azakumullah, bahwa perbuatan zina merupakan perbuatan dosa besar, dan setiap dosa punya pengaruh yang sangat jelek, baik terhadap hati, terhadap akal, terhadap tubuh, apalagi terhadap agama, merusak. Maka di awal dari buku ini saya jelaskan tentang akibat dosa dan maksiat, bahwa dosa dan maksiat itu akan mendatangkan azab. Maksiat dan dosa itu akan mendatangkan azab. Maka disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam satu hadisnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Nabi bersabda, "Idza zahara zina," apabila sudah tampak perbuatan zina, war riba, dan riba, fi qaryatin, di satu desa, satu tempat, satu negeri, faqad ahallu bi anfusihim azab Allah, maka mereka telah menghalalkan untuk diri mereka azab Allah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ghayatul Maram fi takhriji ahaditsil halal wal haram. Kemudian juga Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, tidaklah merajalela riba dan zina di sebuah daerah, melainkan Allah akan memaklumkan untuk dihancurkan. Artinya kalau ada perbuatan zina di satu tempat, itu Allah akan menurunkan azab untuk semuanya. Bukan untuk orang itu saja, tapi juga untuk keluarga, untuk masyarakat, itu akan terkena imbasnya dari perbuatan dosa dan maksiat yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan zina atau riba atau yang lainnya. Sebab Allah SWT berfirman dalam surah Al-Anfal, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab." Dan hendaklah kalian takut kepada fitnah yang tidak mengenai orang-orang tertentu saja, tapi terkena kepada semuanya. Dan ketahuilah bahwa azab Allah itu sangat pedih. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, bahwa perbuatan dosa-dosa besar itu punya pengaruh yang besar kepada agama kita, kepada diri kita, kepada semuanya. Jadi jangan dianggap kalau sekarang belum datang azab Allah, Allah nggak akan datangkan azab. Tiba-tiba Allah akan datangkan azab. Dan kita sebagai seorang muslim tidak boleh sekali-kali merasa aman dengan datangnya azab Allah. Sebab aman terhadap datangnya azab Allah termasuk dosa besar. Kebalikannya, putus asa terhadap rahmat Allah termasuk dosa besar. Merasa aman dengan azab Allah termasuk dosa besar, dan putus asa dari rahmat Allah termasuk dosa besar. Karena itu dua ini dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Nggak boleh kita merasa aman dengan azab Allah SWT. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Al-A'raf, "Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha wa hum yal'abun. Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallah idal qaumul khasirun. Allah menyebutkan di dalam surah Al-A'raf, nanti antum bisa lihat di ayat 96, 97, 98. Apakah satu penduduk desa merasa aman dengan azab Allah, yang Allah akan datangkan azab itu di waktu malam, di saat mereka sedang tidur? Apakah merasa aman penduduk desa dari azab Allah
yang Allah akan datangkan azab itu di waktu duha, di saat mereka sedang bermain. Apakah mereka merasa aman dengan azab Allah? Dan tidak ada yang merasa aman dengan azab Allah kecuali orang-orang yang rugi. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, Allah sudah ingatkan, enggak boleh sekali-kali kita merasa aman dengan azab Allah SWT. Dan kita juga enggak boleh merasa putus asa dari rahmat Allah yang sangat luas. Dua-duanya ini dosa besar. Nah, kalau kita banyak melihat kejadian yang ada, mesti kita mengambil pelajaran. Musibah-musibah yang menimpa kaum muslimin di dunia Islam, terutama juga kepada bangsa Indonesia ini, di mana-mana itu tidak lepas dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan dosa yang paling besar syirik, menyekutukan Allah SWT. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dosa-dosa yang lain, diantaranya zina, riba, orang minum khamar, dan yang lainnya. Jadi Allah sudah menyebutkan bahwa musibah yang menimpa di mana-mana dengan sebab tangan-tangan manusia dan dengan sebab perbuatan dosa mereka. Allah berfirman, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Apa saja musibah yang menimpa kalian dengan sebab tangan-tangan kalian, dan Allah banyak memberikan maaf kepada kalian. Ini dalam surah Asy-Syura di ayat 30. Allah juga berfirman dalam surah Ar-Rum, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah tampak kerusakan di daratan dan lautan dengan sebab tangan-tangan manusia, agar Allah merasakan kepada mereka azab, siksa, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, bahwa perbuatan dosa dan maksiat itu akan mendatangkan azab, cepat atau lambat. Dan terkenanya azab itu bukan hanya kepada orang yang berbuat dosa saja, tapi terkena kepada semuanya. Dan seluruh perbuatan dosa dan maksiat punya pengaruh kepada hati manusia, kepada badan manusia, kepada agama, bahkan juga kepada masyarakat sekitar. Punya pengaruh dosa itu. Saya ambil contoh, Hajar Aswad. Itu hajar arti batu, aswad hitam. Itu asalnya Allah turunkan dari sorga putih, lebih putih dari susu. Nabi SAW bersabda bahwa Allah turunkan hajar aswad dari surga, dari jannah, dalam keadaan putih bersih, lebih putih daripada susu. Sawadathu khataya bani Adam, menjadi hitam dengan sebab dosa-dosa anak Adam. Ya, setiap yang mencium hajar aswad itu dosanya menempel di tempat itu. Jadi menunjukkan dosa dan maksiat punya pengaruh kepada alam semesta. Makanya ketika orang yang fajir berbuat jahat dan orang kafir meninggal dunia, maka alam semesta ini istirahat dari gangguannya. Karena apa? Karena dosa mereka, kekafiran mereka berpengaruh kepada alam semesta. Dosa itu punya pengaruh. Karena itu ikhwan fillah, azakumullah, antum lihat di buku ini saya jelaskan tentang pengaruh buruk dari dosa dan maksiat, terutama kepada hati. Bahwa perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, sihir, membunuh jiwa, durhaka pada kedua orang tua, meninggalkan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak membayar zakat, ini semua merupakan dosa-dosa besar. Tetapi kita nggak boleh menganggap remeh tentang dosa-dosa besar lainnya, seperti zina, judi, makan riba, makan harta anak yatim, berdusta atas nama Rasulullah SAW, berhukum dengan selain hukum Allah, minum khamar, konsumsi narkoba, mengambil hak orang lain, memutuskan silaturahim, tidak membayar hutang, dan berpuasa, dan perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang lainnya. Ini semua yang pengaruh kepada hati manusia. Karena setiap hari hati manusia itu didatangkan oleh fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubuhat.
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul fitanu 'alal qulubi kal hasiri 'udan 'udan, fa ayyu qalbin ushribaha nukita fihi nuqtatun sauda, wa ayyu qalbin anqaraha nukita fihi nuqtatun bayda, hatta tasira 'ala qalbaini ala abyadha mithli safa, fala tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard, wal akhar aswad murbadan kal kuzi mujakhiyan la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu." Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, fitnah-fitnah membentang dalam lubuk hati manusia sedikit demi sedikit bagaikan tenunan sehelai tikar. Hati yang menerimanya niscaya timbul bercak atau nokta hitam, sedangkan hati yang mengingkarinya atau menolak fitnah tersebut niscaya akan tetap putih cemerlang, sehingga hati menjadi dua. Hati yang putih seperti batu yang halus lagi licin, tidak ada fitnah yang membahayakannya selama ada langit dan bumi. Adapun hati yang terkena bercak atau nokta hitam, maka sedikit demi sedikit akan menjadi hitam legam, bagaikan belanga atau panci yang tertelungkup, yang terbalik. Tidak lagi mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal kebaikan, dan tidak lagi mengingkari kemungkaran, kecuali ia mengikuti apa yang dicintai oleh hawa nafsunya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ikhwan fiddin, azakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis ini bahwa setiap hari fitnah itu masuk ke dalam hati manusia. Dan fitnah menurut penjelasan Al-Imam Ibnu Qayyim dalam beberapa kitabnya, fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Fitnah itu ada dua. Yang pertama fitnah syubhat, yang kedua fitnah syahwat. Fitnah syubhat berkaitan tentang pemikiran, keyakinan, aliran, pemahaman, golongan, firqah, hizib, dan yang lainnya. Ini fitnah yang berkaitan tentang syubhat. Yang kedua fitnah berkaitan tentang syahwat, tentang fitnah wanita, harta, anak, kedudukan, dan yang lainnya. Ini fitnah syahwat. Fitnah itu terus memasuki hati manusia bagaikan tenunan sehelai tikar. Ada orang yang menolak fitnah itu, maka hatinya akan tetap putih. Tapi ada orang yang menerima fitnah itu, yang kemudian hatinya lama-kelamaan menjadi hitam legam. Dia tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak dia mengenal yang mungkar. Kecuali apa? Kecuali hawa nafsunya. Jadi Nabi sudah ingatkan bahwa fitnah itu akan terus, nggak pernah berhenti memasuki hati manusia, karena syaitan pun tidak pernah berhenti untuk menggoda manusia sampai hari kiamat terus. Dan dia sampai bersumpah kepada Allah akan menggoda manusia semuanya dan akan menyesatkan manusia semuanya. Setan bersumpah dengan nama Allah, fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Dengan kehormatanmu, dengan kemuliaanmu ya Allah, aku akan sesatkan semua manusia ini kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas ya Allah. Jadi setan sudah berjanji kepada Allah akan masuk manusia. Maka dimasukkanlah fitnah syahwat dan syubhat ke dalam hati manusia setiap hari, setiap waktu. Ya fitnah tentang pemikiran, tentang keyakinan, tentang pemahaman, tentang golongan, maka banyak, bukan berkurang. Firqah yang sesat, golongan yang sesat, pemahaman yang sesat, keyakinan yang sesat bertambah setiap hari, tidak berkurang. Meskipun sudah banyak dai-dai atau ustadz-ustadz yang menjelaskan tentang jalan yang lurus, jalan yang selamat, jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tapi tetap aja terus setan menggoda untuk menyesatkan manusia. Yang kedua fitnah syahwat. Ya fitnah tentang wanita, digoda manusia dengan wanita, dengan anak, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan harta, dengan dunia, dengan segala macam. Terus difitnah dengan wanita saja, dengan berbagai macam juga.
Ya, dengan melihat wanita, dengan berduaan dengan wanita, dengan melihat ya apakah itu iklan atau film atau segala macam, ini semuanya fitnah syahwat. Dan berduaan dengan wanita juga dalam Islam tidak dibenarkan, dan ini fitnah syahwat yang akan membawa kepada zina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah dalam Al-Qur'an tidak menyebutkan jangan kamu berzina. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wala taqrabuz zina. Jangan kamu mendekati perbuatan zina. Arti jalan-jalan yang membawa pada zina kamu tutup. Jangan kamu dekati jalan itu. Sebab kalau orang sudah mengikuti jalan itu, dia akan jatuh ke dalam zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena jalan itu jalan yang keji, jalan yang rusak, perbuatan dosa yang besar, dan juga sejelek-jelek jalan. Ikhwan fillah, azakumullah. Ini saya kembali bahwa terus fitnah itu menggoda manusia. Dan ingat ikhwan fillah, azakumullah, jangan kita merasa aman dengan azab Allah, dan jangan kita merasa kuat. Oh, kita insyaallah kita orang Islam kuat insyaallah. Meskipun kita berjalan dengan wanita, insyaallah nggak jatuh ke perutnya. Setan lebih pintar dari kita. Setan itu lebih pintar. Orang yang beribadah terus menerus saja bisa jatuh dalam perbuatan zina. Yang nggak bergaul dengan orang lain, ibadah saya di tempatnya, kemudian datang wanita, dia berzina dengan wanita itu. Digoda oleh syaitan. Tidak langsung, tapi terus. Makanya setan menggoda manusia itu tidak langsung. Khatwa, selangkah demi selangkah. Karena itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 208, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara keseluruhan. Artinya laksanakan seluruh syariat Islam ini. Yang wajib dilaksanakan, yang sunnah dilaksanakan, yang haram ditinggalkan, yang makruh ditinggalkan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Allah menyebutkan khutuwat. Makanya setan itu menggoda manusia khatwa, selangkah demi selangkah, tidak langsung. Makanya ketika orang diajak untuk berbuat zina, tidak langsung. Ya mungkin awalnya dari SMS, kemudian telepon, kemudian ketemu, kemudian ngobrol, kemudian jadi berzina. Khatwa, tidak langsung. Dan terus menerus seperti menggoda manusia. Apa saja orang berbuat dosa, ya awalnya digoda oleh syaitan. Yang digoda ini, yuwaswisu fi sudurin nas. Dia memberikan was-was ke dalam hati manusia. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, orang kalau sudah berbuat dosa disebutkan akan menjadi hitam hatinya. Antum lihat di halaman 20, Nabi bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu wa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbahu wa huwa ar-ranu alladhi dzakara Allah ta'ala kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sesungguhnya apabila seorang hamba berbuat satu kesalahan atau dosa, maka akan ditulis nokta hitam di hatinya. Tetapi jika ia menahan dirinya dari perbuatan maksiat, meminta ampun kepada Allah dan bertaubat, maka hatinya pun akan bersih, mengkilap kembali. Dan jika ia berbuat kesalahan dosa lagi, maka ia akan ditambah titik hitam tersebut di hatinya, sehingga titik hitam itu memenuhi atau menguasai hatinya. Dan itulah ran, tutupan yang difirmankan oleh Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 14, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan telah menutupi hati mereka. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Ahmad, Hakim, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kata Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih.
Kemudian Hasan al-Basri menjelaskan tentang ayat ini, bahwa ditutupnya hati itu, yaitu orang itu berbuat dosa, kemudian berbuat dosa lagi, sehingga membuat hatinya menjadi buta lalu mati. Sementara hati yang sehat selalu mengikuti keburukan dengan kebaikan dan mengikuti perbuatan dosa dengan taubat kepada Allah, dengan taubat yang benar. Ikhwan fillah, azakumullah, ini pengaruh dosa terhadap hati manusia. Nanti bisa antum lihat pengaruh-pengaruh dosa ini kepada hati manusia puluhan. Dan itu antum bisa lihat di dalam bukunya Al-Imam Ibnul Qayyim, Ad-Da' wad Dawa, tentang penyakit dan obatnya, dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Antum bisa lihat bagaimana akibat perbuatan dosa dan maksiat. Sekarang kita akan bahas tentang zina dan akibat dari perbuatan zina, karena ini yang menjadi bahasan kita. Saya sebutkan di sini yang ketiga, di bab yang ketiga tentang jangan berbuat zina. Sekarang apa yang dimaksud dengan pengertian zina? Apa yang dimaksud dengan pengertian zina? Saya jelaskan di sini bahwa zina mempunyai pengertian fujur, kekejian, dan dhaik, penyempitan. Kemudian disebutkan dalam hadis Nabi zina dalam artian yang umum. Ada juga zina dalam artian yang khusus, yaitu yang disebutkan dengan persetubuhan dengan wanita yang bukan istrinya. Nabi bersabda, kutiba ala bani adam nasibuhu minaz zina mudriku dzalika la mahalata fal ainani zinahuma an-nazar wal udhunani zinahuma al-istima'u wal lisani zinahu al-kalam wal yad zinahu al-batsh والرجل زناها الخطى والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. Nabi SAW bersabda, telah ditentukan atas anak Adam bagian zinanya yang tidak dapat dihindarinya. Setiap anak Adam itu akan berbuat zina yang gak bisa dia hindari. Zina kedua mata adalah melihat, zina kedua telinga adalah mendengar, zina lisan adalah berbicara, zina tangan adalah memukul, zina kaki adalah melangkah, dan zina hati adalah menginginkan dan berangan-angan. Lalu semua itu dibenarkan, direalisasikan atau didustakan oleh kemaluannya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan lafaz ini lafaz Muslim. Jadi Nabi menyebutkan bahwa setiap anak Adam dia mesti berbuat zina. Kalau enggak dengan matanya, ya dengan telinganya. Kalau enggak dengan telinganya, dengan lisannya. Kemudian juga atau dengan tangannya atau dengan kakinya, yang nanti akan dibenarkan oleh kemaluannya. Dia benarkan atau tidak. Dan Nabi menyebutkan tentang perbuatan zina secara umum. Kemudian di akhirnya Nabi sebutkan bahwa yang membuktikan itu adalah kemaluan. Dengan pandangan dia melihat wanita, kemudian dia buktikan dengan kemaluannya, itu dia berzina, dan dia jatuh dalam perbuatan dosa besar. Jadi pandang memandang diperintahkan dalam Al-Quran untuk menundukkan pandangan. Makanya ketika Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ya Ali, la tutbi'in nadratun nadrata fa inna lakal ula wa laysat lakat thaniyah. Wahai Ali, janganlah engkau iringi pandangan dengan pandangan berikutnya, bagimu yang pertama. Ketika melihat yang tidak sengaja, itu bagimu yang pertama. Nabi berkata kepada Jabir bin Abdullah, isrif basarak, palingkan wajahmu ketika melihat wanita itu. Tapi ini tidak diiringi terus, dia melihat terus, memandang terus, dia jatuh dalam perbuatan zina, yaitu zina mata, yang nanti akan dibuktikan dengan zina kemaluan kalau dia terus menerus memandang wanita.
Maka Nabi sudah ingatkan di sini, hati-hati. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, menurut istilah syariat yang dikatakan zina ini cukup banyak definisinya. Tapi definisi yang terbaik yaitu zina, yang dikatakan zina itu adalah menyetubuhi wanita di kemaluan tanpa akad nikah yang sah. Jadi zina adalah menyetubuhi wanita di kemaluan tanpa akad nikah yang sah. Itu yang dikatakan zina. Bahwa ada juga orang yang dia bercumbu dia berdosa. Tapi tidak sampai dia berzina. Artinya menurut syariat ini, istilah ini tidak masuk kemaluannya di kemaluan wanita, maka tidak akan zina. Bercumbunya dia dengan yang perempuan yang bukan istrinya haram dan dosa besar. Tapi belum sampai kepada zina. Dan disuruh dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya akan bahas tentang taubatnya orang yang berzina. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an wala taqrabu zina, dalam surah Al-Isra ayat 32, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kamu mendekati perbuatan zina, karena sungguhnya perbuatan zina itu keji dan merupakan jalan yang terburuk. Ya, perbuatan zina, ikhwan fillah, azakumullah, merupakan perbuatan yang buruk, perbuatan yang keji, perbuatan yang kotor, perbuatan yang menjijikkan, dan juga perbuatan zina merusak moral. Makanya moral yang paling rusak yaitu orang berzina. Akhlak yang paling jelek itu orang berzina. Maka dilarang dalam Islam, jangan kalian mendekati zina. Allah menyebutkan dalam ayat ini, jangan mendekati, wala taqrabuz zina. Artinya Allah memerintahkan untuk menutup semua jalan yang membawa kepada perbuatan zina, apapun bentuknya. Jadi Allah SWT melarang mendekati jalan-jalan yang menuju pada zina, apapun bentuknya. Apakah misalnya menonton tayangan yang membuka aurat, yang mengumbar aurat, membaca buku-buku yang porno, atau pacaran, berduaan laki-laki dengan perempuan, dan yang lainnya. Ini jalan-jalan yang membawa pada zina. Maka Nabi SAW melarang seorang berduaan laki dengan perempuan. Nabi bersabda, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'a dhi mahramin. Tidak boleh sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita kecuali bersama mahramnya. Hadis ini sahih dari Bukhari Muslim. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, fa inna thalithahuma syaitan, karena yang ketiganya adalah syaitan. Yang ketiganya syaitan. Dia kalau berdua dengan laki dengan perempuan berduaan, mesti yang ketiganya syaitan, yang terus menyuruh untuk berbuat zina. Kemudian Allah menyebutkan innahu kana fahisyatan, sesungguhnya ini perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan sejelek-jelek jalan. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, yang dimaksud dengan fahisyah itu dzanban 'azima, perbuatan dosa yang besar. Zina ini perbuatan dosa yang besar. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk meninggalkan semua perbuatan yang keji, yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 151, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi. Jangan kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Allah memerintahkan kepada kamu agar kamu mengerti. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 120, wadaru zahiral ithmi wa batina innal ladzina yaksibuna al-ithma sayajzauna bima kanu yaqtarifun. Dan tinggalkanlah dosa yang terlihat ataupun yang tersembunyi. Sungguh orang-orang yang mengerjakan perbuatan dosa telah akan diberi balasan sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Yang dimaksud dengan zahiral ithmi wa batina, dosa yang tampak
dan dosa yang tersembunyi. Apa maksudnya? Dijelaskan di sini, yaitu perbuatan maksiat baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi. Sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa dosa yang tampak berzina dengan pelacur. Dosa yang tampak artinya berzina dengan pelacur. Dan dosa yang tersembunyi berzina dengan mahram. Berzina dengan kakak atau adik perempuan, dengan istri tetangga dan yang lainnya. Ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, zina adalah jalan yang paling jelek, perbuatan yang kotor, moral yang paling buruk, akhlak yang paling rendah dan jelek. Seorang yang berakal, seorang yang mempunyai fitrah, dia akan jijik pada perbuatan zina. Seorang yang berakal, seorang yang mempunyai fitrah dan dia beragama, seandainya pun dia umpamanya belum mengikuti agama Islam ini, tapi dia punya akal dan dia punya fitrah, nggak akan senang dia untuk berzina. Apalagi dia orang Islam. Jangankan manusia, binatang saja itu menganggap aib perbuatan zina. Antum lihat hadisnya di halaman 34, dibawakan oleh Amr bin Maimun al-Audi radhiyallahu an. Kata beliau, ra'aitu fil jahiliyah qirdan zana biqirdatin fajtama'a al-qurudu fa'alayhima farajamuhuma hatta mat. Aku menyaksikan di zaman jahiliyah dulu ada sekumpulan monyet, di mana ada monyet jantan dan monyet betina yang berzina, lantas berkumpul monyet-monyet yang lain untuk melemparinya dengan batu, dirajam sampai mati. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan riwayat ini sahih. Perhatikan, di hadis ini menunjukkan apa? Yang pertama dari hadis ini, hadis Maimun al-Audi radhiyallahu an, dia mukhadram. Dia hidup di zaman jahiliyah dan kemudian dia masuk Islam, bertemu dengan Nabi sebentar, kemudian setelah itu bertemu dengan para sahabat yang lainnya. Artinya dia mengalami zaman jahiliyah, mengalami juga zaman Islam. Kemudian setelah itu dia masuk Islam. Amr bin Maimun al-Audi. Di dalam riwayat ini, perkataan Maimun al-Audi, ini riwayat ini sahih. Yang pertama menunjukkan tentang kejinya perbuatan zina. Dalam riwayat ini menunjukkan tentang kejinya perbuatan zina. Dan saya akan sebutkan tentang akibat dari perbuatan zina itu akan merusak keluarga, bercampurnya nasab, merebaknya penyakit yang berbahaya, menimbulkan permusuhan, kehinaan dan segala macam. Ini yang pertama. Yang kedua, yaitu dengan riwayat ini anjuran untuk menegakkan hukuman bagi orang yang berzina. Kalau kera saja menegakkan hukuman kepada kera yang berzina, mesti manusia juga menegakkan hukuman bagi orang yang berzina. Bagi yang belum menikah, dia berzina, gadis atau bujang dia berzina, dilaksanakan dera 100 kali dan diasingkan setahun. Nanti akan saya sebutkan hukumnya, di buku ini ada. Kemudian bagi orang yang sudah menikah, apakah statusnya masih ada istrinya atau suaminya, atau dia janda, atau dia duda, dia berzina, harus direjam, dilempari dengan batu sampai mati. Dan ini harus ditegakkan oleh para ulama, terutama oleh ulul amri, karena ini kewajibannya ulul amri. Ulul amri dia harus menegakkan hukum ini. Nanti kita menasihati penguasa dengan cara yang baik agar mereka mau melaksanakan syariat Islam ini. Sebab dengan dilaksanakan syariat Islam akan berkurang perbuatan dosa dan maksiat, karena orang akan jera dan takut dengan hukuman yang dilaksanakan itu. Kemudian yang ketiga dari riwayat ini, kita harus belajar dari kecerdikan sebagian hewan. Untuk lihat di sini, kera dia berkumpul untuk merejam. Maka di sini juga pelajaran untuk kita ambil
bahwa ini perbuatan yang aib di kalangan kera, apalagi di kalangan manusia. Di kalangan kera saja perbuatan zina aib, sampai mereka berkumpul untuk merejam, apalagi di kalangan manusia. Kita bisa mengambil pelajaran. Ini disebutkan juga di dalam beberapa kitab tentang kecerdikan beberapa hewan. Dan ini satu contoh, bahkan dicontohkan juga oleh yang lainnya, oleh ulama yang lain, itu tentang sapi atau yang lainnya yang mereka tidak bisa kalau mereka sampai melakukan perbuatan zina. Mereka tidak mau. Itu ada beberapa kitab yang membahas tentang masalah ini. Kemudian juga yang keempat dari pelajaran ini juga kita belajar dari sifat cemburu. Dan sifat cemburu itu tidak ada sama sekali. Ya, perempuan dia sudah punya suami, dia berjalan dengan laki-laki lain dan suaminya diam, nggak ada rasa cemburu. Di cemburu itu tidak ada. Jadi dicabut bagi orang-orang yang memang dianggap satu hal yang biasa. Pergaulan bebas itu dianggap satu hal yang biasa. Tidak rasa cemburu. Orang tuanya nggak punya rasa cemburu, si anak nggak punya rasa cemburu, kemudian juga suaminya nggak punya rasa cemburu, sehingga yang terjadi perbuatan zina. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, kita akan bahas tentang bahaya dari perbuatan zina ini. Zina ini sangat berbahaya, dan seorang nggak boleh menganggap enteng perbuatan dosa besar. Zina ini perbuatan dosa besar dan berbahaya. Di dalam surah Al-Mu'minun, antum lihat di ayat 1 sampai 7, Allah menyebutkan tentang orang-orang yang beriman, yang menjaga dirinya dan dia menjaga kemaluannya. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minuna alladhina hum fi salatihim khashi'un, walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun, walladhina hum liz-zakati fa'ilun." والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna, dan orang yang menunaikan zakat, orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka tidak tercela. Tetapi barang siapa mencari di balik itu, yaitu dengan berzina dan sebagainya, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Di dalam ayat ini Allah SWT menyebutkan satu tanda orang yang beruntung adalah orang yang menjaga kemaluannya. Orang mukmin yang beruntung, orang mukmin yang sukses adalah orang mukmin yang menjaga kemaluannya. Maka sebaliknya, orang yang tidak menjaga kemaluannya berarti dia terjatuh dalam 3 ancaman. Orang yang tidak menjaga kemaluannya berarti dia terjatuh dalam 3 ancaman. Yang pertama, orang yang tidak menjaga kemaluannya adalah orang-orang yang tidak beruntung. Yang kedua, orang yang tidak menjaga kemaluannya adalah orang-orang yang tercela. Yang ketiga, orang yang tidak menjaga kemaluannya adalah orang-orang yang melampaui batas. Yang pertama tidak beruntung, yang kedua dia tercela, yang ketiga dia termasuk orang yang melampaui batas. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Maka perbuatan zina ini merupakan perbuatan dosa besar. Kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kata beliau, wala a'lamu ba'da qatlin nafsi syai'an a'zama minaz zina. Aku tidak mengetahui dosa yang paling besar setelah membunuh manusia melainkan zina. Ini dibawakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ad-Da' wad-Dawa. Ikhwan fillah, azakumullah, kita camkan ini perbuatan zina sangat besar bahayanya. Ya, untuk peringatan ini kepada kita semuanya, kepada tulabul ilm, kepada para dai, kepada setiap kepala rumah tangga, kepada ibu-ibu rumah tangga, ini perhatikan bahwa zina ini sangat besar bahayanya. Saya sebutkan di antaranya bahwa zina itu menghilangkan kemaslahatan alam. Kemudian zina melemahkan pengagungan kepada Allah.
Zina juga menyebabkan Allah mengabaikan hamba-hambanya. Kemudian juga zina mengeluarkan hamba dari wilayah ihsan. Zina menyebabkan tercampurnya nasab keturunan, rusak nasabnya. Dengan perbuatan zina itu rusak nasabnya, nggak bisa dinasabkan kepada ayahnya. Kalau seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita, kemudian wanita ini hamil, maka ulil amri dia harus menghukum si laki-laki ini dan juga si wanita, dihukum, disuruh dia untuk bertaubat, kemudian dilaksanakan hukuman dera 100 kali dan diasingkan setahun. Itu hukuman. Yang kedua, ini yang pertama hukuman. Yang kedua, kalau umpamanya sekarang si laki-laki ini dia mau menikahi wanita dan si wanita itu mau dinikahi, boleh atau tidak dinikahi dengan laki-laki yang berzina? Boleh, hukum syar'i. Dalam keadaan hamil boleh, menurut syariat boleh. Dan ini terjadi ijma di antara para sahabat tentang masalah ini. Ijma' al-fatwa sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Jami' Bayan al-Ilm wa Fadli. Dan juga imam yang lain, Ibnu Hazm juga menyebutkan demikian. Artinya boleh dinikahkan, tapi jelas dia kasih hukuman. Diberikan hukuman, dia didera, kemudian dia asingkan, kemudian dia disuruh untuk bertaubat kepada Allah, kemudian dinikahkan. Jadi nikah, kalau sekarang belum terlaksana hukuman dera, bagaimana dinikahkan juga oleh orang tuanya? Dinikahkan boleh. Dia disuruh untuk dia bertaubat kepada Allah, dia dinikahkan, tapi tentang hukuman itu ya kembali nanti kepada Allah. Kalau Allah kehendaki nanti di akhirat Allah akan azab dia. Kalau Allah kehendaki Allah akan ampunkan dia. Tapi tetap dia disuruh untuk bertaubat dengan taubat nasuha. Tetapi anak ini tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, nggak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Makanya bercampur nasab, rusak nasabnya. Si bapaknya nggak bisa jadi wali. Kalau anak yang lahir dari perzinahan itu anaknya perempuan, nggak bisa jadi wali bapaknya, karena bukan bapaknya. Meskipun setelah itu dia menikah, tetap nggak bisa dia menjadi wali. Dan disebutkan oleh para ulama. Jadi yang anak yang pertama ini, yang dia dengan itu hamil dari perzinahan, nggak bisa dinisbatkan kepada bapaknya, dinisbatkan hanya kepada ibunya. Jadi terjadi percampuran nasab keturunan ini. Maka ini merusak. Zina ini merusak nasab. Kemudian juga zina menghancurkan kehormatan wanita. Zina juga menghancurkan rumah tangga. Berapa banyak rumah tangga yang rusak dan hancur dengan sebab perzinaan. Kemudian juga zina membawa kerusakan dunia dan agama. Zina, ya saya ringkas saja, zina juga menghitamkan wajah pelakunya, karena setiap dosa mempunyai pengaruh. Setiap dosa dan maksiat punya pengaruh kepada hati, punya pengaruh juga kepada wajah, pengaruh kepada tubuh manusia. Perbuatan dosa dan maksiat termasuk zina. Kemudian juga zina akan merusak hatinya, akan membuat hatinya menjadi sakit, dan dia akan terus merasa gundah gulana dan sedih dengan sebab perbuatan zina itu. Makanya saya sebutkan di poin di nomor 16 itu, bahwa perbuatan zina mendatangkan kegelisahan, kesedihan dan ketakutan hati. Zina juga menghilangkan kebaikan dan amal taat. Orang kalau dia tadinya dia ngaji, dia taat, kemudian dia berzina, tambah jauh dia, bukan tambah dekat, tambah jauh, terputus dia hubungannya dengan Allah SWT dan juga dengan teman-temannya yang baik. Kemudian juga zina menghilangkan nikmat, mendatangkan azab. Zina juga akan menjatuhkan derajat dan kedudukan di sisi Allah dan di sisi makhluk. Orang itu dalam pandangan manusia rusak. Dengan sebab perbuatan zina, dia sudah jatuh martabatnya. Meskipun awalnya dia orang yang soleh, tapi dengan dia berzina, rusak dia martabatnya dalam pandangan manusia, apalagi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali kalau dia taubat dengan taubat yang nasuh, yang dia memperbaiki dirinya. Kemudian juga zina melemahkan fungsi akal. Zina juga menghapus keberkahan agama dan dunia. Zina dapat menyebabkan hamba melupakan dan melalaikan diri sendiri dan keluarga. Dengan sebab perbuatan zina, dia akan melupakan dirinya dan juga akan melupakan keluarganya. Kemudian zina juga akan
mendekatkan diri dia kepada setan-setan yang terlaknat dan menjauhkan dia dari rahmat Allah SWT. Zina akan menghilangkan rasa malu, rasa haya. Ini haya ini penting, rasa malu ini. Dan ini harus tumbuhkan kepada setiap mukmin dan mukminah. Kalau dia sebagai orang mukmin harus tumbuh rasa malu. Sebab setiap agama itu punya akhlak, dan akhlak Islam itu malu. Inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul Islam al-haya, kata Nabi. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam itu malu. Sekarang nggak ada rasa malu, dicabut oleh Allah SWT. Perempuan bicara dengan laki-laki biasa aja, dan nggak ada rasa malu, tidak ada rasa malu. Orang berbuat dosa dan maksiat terang-terangan depan orang lain, dicabut rasa malu itu. Anda bisa lihat orang berduaan yang bukan mahram, meskipun dikatakan sebagai teman, tidak boleh dia berduaan. Dilihat orang banyak, dia berduaan, dia bergandengan, sampai ciuman, sampai melakukan perbuatan disaksikan orang banyak, gak ada rasa malu, dicabut. Rasa malu dicabut oleh Allah SWT. Makanya ikhwan fillah, jazakumullah, tumbuhkan rasa malu. Yang sekarang kalau kita lihat keadaan, orang gak punya rasa malu. Bukan hanya dilihat oleh orang banyak, ditontonkan, ditayangkan. Perzinaan, perbuatan keji, perbuatan kotor, perbuatan jorok, akhlak yang paling jelek dan moral yang paling jelek ditayangkan di televisi, ditontonkan kepada semua orang. Maka ini merusak agama orang itu, merusak hatinya. Dan yang nonton juga sama seperti itu, akan rusak dia. Akan rusak hati. Dia telah berbuat dosa besar melihat yang demikian. Karena melihat yang porno terbuka aurat hukumnya haram dalam Islam, dan sepakat para ulama tentang haramnya. Dan itu akan merusak agama dia, merusak hatinya, merusak akalnya. Dan kita bisa lihat, dan terus akan teringat, merusak dia juga dalam kehusyuan dalam sholat. Akan teringat perbuatan yang jelek itu, yang pernah dia lihat dan pernah ditonton oleh dia. Nggak akan khusyuk sholatnya dia, nggak akan khusyuk ibadahnya kepada Allah SWT. Dengan sebab apa? Dengan sebab pandangan yang dia lihat. Makanya dicabut rasa malu bagi pelakunya, dicabut rasa malu. Makanya setiap mukmin dan mukminah harus menundukkan rasa malu. Yang dikatakan malu itu dalam Islam yaitu perangai atau akhlak yang mencegah manusia untuk berbuat dosa. Itu yang dikatakan malu. Yang dikatakan haya, malu, perangai yang menahan orang, mencegah orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu yang dikatakan malu. Itu malu. Makanya Nabi mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan. Al-haya' khairun kulluhu. Bahwa malu itu semuanya baik. Malu dalam artian yaitu dia mencegah dirinya untuk berbuat dosa. Itu malu. Bukan malu dalam pengertian kita, ya. Tapi kita ini kadang-kadang semua disebut malu. Orang umpamanya mau ngaji malu, bukan bertempatnya. Mau nuntut ilmu malu, mau sholat berjamaah malu, karena pernah berbuat dosa malu, bukan tempatnya. Malu, pakai jilbab, pakai kerudung malu. Mesti dia dengan terbuka auratnya dia punya rasa malu. Terbuka aurat dia mesti punya rasa malu. Ini nggak punya malu. Dan dianggap bahwa dengan terbuka itu dia lebih maju, lebih modern. Kalau terbuka, buka-bukaan itu lebih maju, lebih modern, mesti sapi lebih modern karena terbuka, telanjang dia. Jadi digiring oleh setan si wanita ingin menjadi sapi gitu. Terbuka auratnya. Nah, kadang-kadang dibisik oleh setan, oh, kalau pakai jilbab malu. Justru wajib dia pakai jilbab, wajib dia menutup aurat. Jadi kadang-kadang malu ini bukan pada tempatnya didudukkan oleh manusia. Yang dikatakan malu menurut syariat, menurut agama, yaitu akhlak perangai yang mencegah orang untuk berbuat dosa dan maksiat. Itu malu. Antum disediakan kue, disediakan air, minum, nggak mau minum, malu. Bukan pada tempatnya. Disediakan makan, malu, bukan pada tempatnya. Disediakan ya ambil makan. Kadang-kadang kita bukan pada tempatnya. Jadi malu itu perangai yang mencegah. Antum malu kalau utang nggak bayar, itu benar.
Malu pacaran, itu betul. Malu nggak sholat berjamaah karena dosa kalau nggak berjamaah laki-laki. Malu mengambil harta orang lain, ini benar. Malu kita makan riba, itu betul. Artinya pada tempatnya malu itu. Kadang-kadang ditempatkan bukan pada tempatnya malu itu. Makanya agama ini itu adalah malu. Setiap agama punya akhlak, dan akhlak Islam malu. Maka kita tumbuhkan rasa malu kita. Yang laki dan perempuan. Sekarang ini dua bebas. Atau yang pakai jilbab juga kadang-kadang terlalu bebas juga. Dianggap sama laki-laki biasa aja karena udah pakai jilbab. Tetap aja jaga akhlak itu, jaga rasa malu itu, jaga. Kemudian juga bahwa zina menghilangkan rasa cemburu. Kemudian juga zina itu menyebabkan kebinasaan dunia dan akhirat. Kemudian juga perbuatan zina ini akan menyebabkan adanya penyakit kencing nanah, sifilis, AIDS dan yang lainnya. Penyakit-penyakit yang lain. Jadi ikhwan fillah, azakumullah, kita harus jauhkan perbuatan zina, dan kita ingatkan kepada kaum muslimin dan muslimah untuk hati-hati kepada perbuatan ini. Nggak boleh menganggap perbuatan ini perbuatan yang ringan. Karena sudah banyak orang melakukan, buat apa kita dakwah? Dakwah nggak boleh berhenti. Hatta banyaknya maksiat nggak boleh kita berhenti untuk mencegah manusia dari perbuatan dosa dan maksiat. Dan orang itu akan diselamatkan oleh Allah SWT. Kita nggak boleh putus asa. Jangan mengatakan ya sudah susah, kita ingatkan. Sudah capek kita ingatkan terus sampai kita diwafatkan oleh Allah. Nggak boleh kita berhenti. Tetap harus terus kita cegah. Jangan sampai manusia ini terus larut dalam perbuatan dosa dan maksiat atau dalam kerusakan. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, bahwa ghairah, rasa cemburu terhadap agama ini juga harus ditimbulkan. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an berkata, sekiranya aku melihat seorang pria bersama dengan istriku, tentu aku akan memenggal lehernya dengan pedang tanpa pikir panjang lagi, dan aku tidak peduli. Maka sampailah perkataan ini kepada Rasulullah SAW. Lantas beliau SAW bersabda, ata'jabuna min ghairati Sa'ad, la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni. Apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad? Sungguh aku ini lebih cemburu dari dia, dan Allah lebih cemburu dari aku. Nabi SAW bersabda, innallaha yaghar wa innal mu'min yaghar wa ghairatullahi ayyatiyal mu'min maharramallah. Sesungguhnya Allah itu cemburu, dan sesungguhnya seorang mukmin juga cemburu, dan kecemburuan Allah akan timbul bila seorang hamba melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah SWT. Allah cemburu apabila seorang mukmin melaksanakan apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Jadi cemburu, seorang mukmin cemburu, sahabat cemburu kalau ada istrinya bicara dengan orang lain, berduaan dengan orang lain. Kalau sekarang malah dilepas, ya, istrinya disuruh jalan berduaan dengan laki-laki atau berduaan dengan supirnya, atau kerja duduk berdua dengan laki-laki, dibiarkan. Dan si suami nggak ada rasa cemburu sama sekali. Dan ini juga justru jalan-jalan menuju kepada perzinaan. Makanya seorang mukmin dia harus cemburu. Karena itu Nabi Muhammad SAW berkhutbah dalam salat gerhana. Dalam salat gerhana, Nabi berkhutbah, ya ummata Muhammadin, wallahi ma min ahadin aghyaru min Allah yazniya abduhu aw tazniya amatuh. Ya ummata Muhammadin, wallahi law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira. Wahai umat Muhammad, demi Allah tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah jika hambanya yang laki-laki atau perempuan melakukan perbuatan zina. Allah cemburu. Wahai umat Muhammad, demi Allah, sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Antum perhatikan, Nabi SAW menyebutkan dosa zina, dosa besar ini ketika gerhana matahari. Ketika gerhana matahari, apa hikmahnya? Dijelaskan oleh para ulama. Penyebutan dosa besar yaitu zina secara khusus seusai sholat gerhana, terdapat suatu rahasia yang indah yang hanya dapat diketahui dan diamati oleh orang-orang yang mengamatinya secara seksama,
yaitu fenomena perbuatan zina merupakan tanda kehancuran alam sekaligus satu tanda hari kiamat. Jadi perbuatan dosa besar, perbuatan zina, tanda kehancuran. Jadi satu desa, satu masyarakat yang berbuat zina itu akan dihancurkan masyarakat. Ini baru tandanya. Dengan ada perbuatan itu akan dihancurkan oleh Allah SWT. Sebab Nabi menyebutkan demikian. Mereka telah menghalalkan diri mereka untuk berbuat zina. Mereka telah menghalalkan diri mereka untuk mendapatkan azab Allah SWT. Sebab Nabi bersabda, "Idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah." Apabila sudah tampak perbuatan zina, perbuatan riba di satu daerah, di satu desa, maka mereka telah menghalalkan diri mereka untuk diazab oleh Allah SWT. Hadis sahih riwayat Imam Hakim dalam kitab yang Mustadrak. Karena itu Nabi SAW pernah menyampaikan tentang tanda-tanda kiamat. Nabi bersabda, "Min asyratis sa'yur fa'al ilmu wa yafshua wa yadhhar al-jahlu wa yadhhar az-zina wa yushrab al-khamru wa yaqilur rijalu wa taqthurun nisa hatta yakuna li 50 imra'atan al-qayyimul wahid." Nabi bersabda, di antara tanda-tanda kiamat hilangnya ilmu, tampaknya kebodohan, banyaknya peminum khamr, maraknya atau banyaknya perzinaan, sedikitnya pria, banyaknya wanita, sampai-sampai 50 orang wanita diurus oleh seorang pria. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an. Di antara tanda kiamat hilangnya ilmu, artinya diwafatkannya para ulama. Kemudian tampaknya kebodohan. Jadi kebodohannya sudah merata di mana-mana. Artinya banyak orang yang tidak paham tentang agama. Dia mungkin soal keduniaan, masya Allah, mungkin profesor, doktor, atau mungkin lebih daripada itu, tapi nggak ngerti akidah, nggak ngerti bagaimana mentauhidkan Allah, nggak ngerti bagaimana berwudu, nggak ngerti bagaimana sholat, nggak ngerti sama sekali. Meskipun dia profesor, doktor, tampak kebodohan di mana-mana. Hatta dia sudah mempunyai jabatan, kedudukan, titel, segala macam titel yang dia miliki, tapi dia bodoh tentang agama. Yang terpenting kita faham tentang agama, itu yang akan membawa kepada kebaikan. Paham tentang agama, tahu tentang Islam ini, itu yang akan membawa kebaikan. Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhuma, Nabi bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan pada orang itu, maka Allah memberikan dia faham tentang agama. Jadi kenyataan yang ada, orang lebih banyak faham tentang ilmu-ilmu duniawi daripada ukhrawi, daripada ilmu agama. Dan ini yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Ar-Rum ayat 7. Allah berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka mengetahui tentang apa yang lahiriah dari dunia ini, tapi mereka lalai dari kehidupan akhirat. Tahu tentang dunia. Sampai disebutkan dalam tafsirnya, mereka tahu soal teknologi, kedokteran, segala tahu mereka. Tapi tentang akhirat, bagaimana beribadah kepada Allah, tidak tahu. Bagaimana berwudu, bagaimana sholat, tidak tahu. Tidak tahu. Tapi yang lain semua tahu. Sampai disebutkan oleh Hasan al-Basri, sampai mata uang dinar dirham ditaruh di tangannya, tahu dia berapa gram. Tahu dia. Tapi coba suruh sholat, nggak tahu dia bagaimana sholat itu. Yang ada cuma ikut-ikutan aja. Hatta dia profesor, doktor, nggak tahu dari mulai takbir sampai salam. Jadi harus belajar dia. Makanya di sini Nabi menyebutkan sudah merata kebodohan di mana-mana, merata sudah mengenai semua orang, termasuk pejabat yang nggak ngerti agama. Semua merata kebodohan itu. Kemudian di antara tanda kiamat lagi, tampaknya perzinahan di mana-mana, di mana-mana. Ya di rumah-rumah, di desa, di jalan, di kampus.
Ada yang tempatnya khusus pelacuran, ada yang di hotel, ada di apartemen, ada juga di pinggir-pinggir jalan, di tempat-tempat hiburan, di taman-taman dan yang lainnya, merata kemana-mana. Dan orang diam dari kemungkaran ini, kemungkaran yang keji, kotor, jorok, dan moral yang paling rusak dibiarkan. Dianggap satu hal yang biasa. Dianggap kalau dia tidak pacaran berarti dia kuper, kurang pergaulan, maka dikasih suruh bebas bergaul. Yang ada perzinaan dari pergaulan bebas itu. Pada hakikatnya orang-orang kafir nggak senang umat Islam ini tetap dengan agamanya, maka dirusak dengan berbagai cara, termasuk juga dengan terbukanya aurat, termasuk juga dengan kebebasan bergaul. Ini rusak, ini berzina. Jadi ikhwan fillah, jazakumullah, bahwa ini termasuk tanda kiamat. Udah merata di mana-mana dan orang diam dari perbuatan ini. Kemudian diminumnya khamar. Khamar ini kata Nabi, orang akan berikan nama dengan nama-nama lain, hakikatnya khamar, tapi diberikan nama dengan nama-nama yang lain. Sudah terbukti. Kemudian juga sedikitnya laki-laki dan banyaknya wanita. Sampai bandingan antara laki dengan perempuan, satu laki perempuan 50. Jadi akhir zaman seperti itu. Karena banyaknya terjadi peperangan, banyak laki-laki yang meninggal dunia. Dan juga ada sebab-sebab lain yang disebutkan oleh para ulama tentang ini. Kemudian ikhwan fillah, tentang tingkatan dosa zina ini juga bertingkat-tingkat. Tidak satu tingkat. Jadi jelas di sini saya sebutkan seperti orang yang berzina dengan banyak orang jelas lebih rusak, lebih bobrok daripada dia berzina dengan satu orang. Orang yang berzina dengan terang-terangan jelas lebih rusak daripada orang yang berzina dengan sembunyi-sembunyi. Ya, tingkatan dosa zina itu berbeda-beda. Orang yang berzina dengan orang lain, dengan orang berzina dengan mahramnya, dengan kakak atau adiknya, atau dengan orang tuanya, jelas lebih rusak dia. Orang berzina dengan orang lain, orang berzina dengan tetangga, istri tetangga dengan orang lain, jelas lebih rusak dia berzina dengan istri tetangga. Bahkan kata Nabi, orang berzina dengan 10 orang wanita, dia berzina dengan istri tetangganya, maka lebih jelek dia berzina dengan istri tetangganya daripada dia berzina dengan 10 wanita. Jadi dosa zina menunjukkan bertingkat-tingkat. Maka Nabi ketika menyebutkan tentang dosa-dosa yang paling besar, di antara yang pertama dosa syirik, yang kedua membunuh anak, yang ketiga antuzaniya halinata jarik. Di antara dosa besar yang paling besar yaitu engkau berzina dengan istri tetanggamu. Hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan Nasa'i. Dan masih banyak lagi tentang tingkatan-tingkatan dosa-dosa zina yang antum bisa baca. Zina itu bertingkat-tingkat, yang semuanya harus kita jauhkan dengan sejauh-jauhnya. Karena itu Islam juga melarang seorang laki-laki tidur dengan mahramnya. Karena zina dengan mahram dosanya lebih besar daripada zina dengan orang lain. Maka dalam Islam seorang anak laki-laki dengan anak perempuan dipisah tempat tidurnya, nggak boleh jadi satu. Jadi umur 7 tahun sudah dipisah tempat tidurnya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan juga Imam Abu Daud, muru auladakum bis salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 wa farriqu bainahum fil madaji'. Kata Nabi SAW, perintahkan anak kamu salat ketika mereka berumur 10 tahun. Ketika mereka berumur 7 tahun, perintahkan anakmu salat ketika berumur 7 tahun. Kalau umur 10 tahun dia belum sholat, maka pecut dia, pukul dia, dipukul kakinya. Kemudian kata Nabi, wa farriqu bainahum fil madaji, pisahkan tempat tidur mereka. Artinya anak laki dengan anak perempuan nggak boleh jadi satu, tidur satu kamar, tidak boleh. Meskipun itu kakak kandungnya, meskipun adik kandungnya, tidak boleh. Anak laki, anak perempuan pisahkan tempat tidurnya. Yang menyuruh Rasulullah. Yang lebih terjaga kalau memang rumahnya kecil, ya yang perempuan di kamar, yang laki suruh tidur di luar. Artinya di luar kamar. Nggak boleh jadi satu. Karena dengan jadi satu akan membawa dia untuk berzina. Akan membawa dia untuk berzina. Kalau dia nggak berzina dengan mahramnya, dia akan berzina dengan orang lain.
Karena dia sering melihat kakaknya atau adiknya yang terbuka auratnya, makanya disuruh pisahkan. Jadi Islam sudah mencegah jalan-jalan perbuatan zina sejak awal. Dalam rumah itu sudah dipisahkan. Kemudian tentang zina dan iman. Jadi ikhwani fiddin, azakumullah, ini perhatikan, perbuatan zina perbuatan dosa besar. Tapi meskipun dia perbuatan dosa besar, nggak bisa juga dikatakan bahwa orang yang berzina itu kafir, nggak boleh. Atau ada kebalikannya lagi, zina itu nggak apa-apa. Ini dua firqah yang sesat. Ada dua firqah yang sesat. Yang pertama firqah Khawarij. Khawarij ini mereka mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Ya, dianggap orang yang minum khamar, berzina, keluar dari Islam. Mereka kafir. Ada lagi kelompok Murji'ah. Murji'ah mengatakan orang yang berzina atau berbuat dosa besar apa saja tidak mempengaruhi imannya, tidak menurunkan imannya. Ini dua firqah ini sesat. Ada juga firqah yang lain yaitu Mu'tazilah, sama juga sesat. Dia menganggap orang yang berbuat dosa besar tidak mukmin, tidak kafir, manzilah bainal manzilatain. Ini tiga kelompok ini semuanya sesat. Dan dijelaskan oleh para ulama tentang kesatuan mereka. Sekarang bagaimana pandangan Ahlus Sunnah? Pandangan Ahlus Sunnah bahwa perbuatan zina dosa besar, dia berkurang imannya, tapi tidak mengeluarkan dia dari iman, tidak mengeluarkan dia dari Islam, selama dia masih mengakui bahwasanya perbuatan zina itu perbuatan dosa besar, perbuatan yang haram. Kecuali kalau dia sudah meyakini bahwa zina itu halal bagi dia, keluar dari Islam. Kalau dia mengatakan bahwa zina atau khamar itu halal bagi dia, maka keluar dari Islam. Sesudah diingatkan dan ditegakkan hujjah, maka dia keluar dari Islam. Tapi kalau dia masih mengakui bahwa perbuatan itu dosa besar, maka tidak keluar dari Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Nabi bersabda, "Idza zana ar-rajulu kharaja minal imanu kana 'alaihi kadzulla, fa idza qala'a raja'a ilaihi al-imanu." Kata Nabi, apabila seorang berzina, maka imannya akan keluar di atasnya, seolah-olah ada sebuah bayang-bayang, sebuah naungan. Jika ia kembali bertaubat, maka imannya akan kembali. Hadis sahih riwayat Abu Dawud dan Hakim. Kemudian juga Nabi bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriq wa huwa mu'min, wa la yashrabu al-khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan dhata syarafin yarfa'u an-nasu ilaihi fi absarahum hina yantahibuha wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang penzina ketika dia berzina dalam keadaan beriman. Tidaklah seorang pencuri ketika ia mencuri dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seorang peminum khamar ketika ia minumnya dalam keadaan dia beriman. Tidaklah seorang menjara satu jaran yang berharga yang disaksikan oleh manusia ketika ia menjara dalam keadaan dia beriman. Hadis ini sahih riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya ketika dia berzina, jelas dalam keadaan dia tidak beriman dengan iman yang sempurna. Kalau dia beriman dengan iman yang sempurna, maka dia nggak akan berzina atau dia tidak akan mencuri. Artinya saat itu berkurang imannya, yang sangat jauh berkurang iman itu sampai dia melakukan perbuatan zina. Tapi tidak dikatakan dia keluar dari Islam. Itu penjelasan para ulama Ahlus Sunnah tentang ini, tentang hadis ini. Dan itu bisa dilihat di syarah-syarahnya.